gitu. Jadi saya coba sisir lagi daftar teman saya. Em, Pak Theo belum, masih meeting bentar lagi. Ada meeting bukan lupa dia. Baik, buku elemen sudah lihat mungkin ya. Saya akan share yang itu loh, yang buku bilingualnya. Eh, itu saya akan perlihatkan secara sekilas begitu ya. Jadi saya akan perlihatkan sekilas. Eki udah punya belum? Unduh belum itu? Belum. Sudah, Pak. Udah ya? Saya juga ada. Wow, did you just buy it recently? Yes. Oke, terpengaruh. Nah, ini bukunya ya, bilingual seperti ini. Eh, Kalau kita lihat di sebelah kiri daftar isi tapi hanya judul babnya saja. Pengantar, buku satu, buku 2 dan seterusnya sampai buku 13. Lalu Greek English Lexicon. Coba kita lihat Greek English Lexicon ini. Saya duga ya semacam kamusnya kan? Hmm. Begitu. Jadi, tapi kamus terbatas mungkin leksikon itu artinya ya. Jadi, ya menarik. Nah, tampilan buku versi ini dibagi dua kolom gitu. Jadi kolom sebelah kiri adalah bahasa Yunani, kolom sebelah kanan bahasa Inggris. Jadi tentu saja yang bahasa Inggris adalah terjemahannya. Em, jadi kalau teman-teman yang belajar matematika kenal epsilon delta itu masih mending ya. Eh, tapi itu baru dua huruf gitu. Ya alfa, beta, gamma, oke jadi lima huruf alfa, beta, gamma, delta, epsilon gitu ya. Terus V, psi, dan seterusnya eta, eh, sampai terakhir zeta barangkali gitu ya. Nah, eh, varian corona juga menarik nih. Ini sekarang yang terbaru tuh eh, varian mu. Sebelumnya lambda udah ada katanya di Sydney. Ya. Sekarang mu, sudah mu, nanti habis mu nu gitu ya. Dan seterusnya. Theta, rho, sigma, tau, dan seterusnya ya. Eh, kita udah membahas buku satu, buku 2, buku 3. Nah, sekarang mungkin seluruhnya sisanya apa aja sih yang ada di buku ini gitu ya. Tujuan episode ini seperti itu. Mungkin eh, Eki yang udah baca juga nanti bisa share atau berbagi feeling atau perasaan ngelihat buku itu gitu ya. Apalagi buku fisiknya. Saya pernah lihat buku fisiknya di toko buku di Singapura, tapi waktu itu beberapa buku jadi saya nggak beli gitu. Nah, di buku online, toko buku online, ada yang jual seperti yang Eki pegang barusan. Itu ukurannya agak besar ya. Agak besar, Pak, ya. Ya, itu saya pernah lihat memang. Ya, tebal kan? Tebal, ya. 450 halaman atau Mau bandingkan dengan apa? hampir sama ya. Ya, 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 ya. Hampir hampir besar gitu. Itu tapi Inggris semua kan? Inggris semua, Pak. Itu Thomas Heath bukan? Si Thomas Heath, ya. Thomas Heath, ya, Thomas Heath. Oke. Nah, buku terjemahan Thomas Heath seperti itu dan itu masih eh, dijual terus, ada terus di toko buku gitu ya. Eh, saya nggak tahu sudah berapa ratus ribu atau mungkin udah nyampe juta yang terjual ya. Kalau album musik itu yang beken-beken kan itu dapat platinum tuh kalau berapa? Platinum, Satu ya. juta ya. Waduh, saya juga kurang tahu, Pak. Kalau
Kalau buku ya eh, ini kok masih ada yang nanya sama aja meeting ID-nya saya jawab dulu ya. Oke. Passcode-nya eh Matchat 23 gitu. Oke. Nah, Pak Theo masih ada rapat. Pak Anwar, selamat sore. Apa kabar? Kita sama nih rambutnya. Baru dipotong. Saya 2 minggu atau 3 minggu, 2 minggu paling paling 2 minggu yang lalu ya. Eh, gitu. Ya, saya juga habis ini saya basahin karena ngantuk ini di kantor. Nah, hmm, saya akan share PowerPoint seperti biasa yang sudah saya siapkan. Hmm, ini gitu ya. Hmm, Pak Theo-nya menyusul, mudah-mudahan nggak terlalu lama dari sekarang. Ini udah pernah saya perlihatkan, tapi siapa tahu ada yang baru menonton ini di YouTube. Ini sampul buku terjemahan eh, dalam bahasa Inggris dan ini penampakan bukunya yang entah edisi kapan yang dipegang Eki itu cetakan mungkin tahun 2000 sekian ya. Nah, kita sudah membahas buku 1, 2, dan 3 dan mungkin ini episode ketiga ini episode terakhir untuk pembahasan Elements ya. Eh, sisanya ya dibaca atau ya dilihat-lihat sendirilah begitu ya. Eh, tidak akan dibahas semua dalam mecet ini. Nanti bosan juga begitu. Nah, tapi sebagai rangkuman, sebetulnya saya kan sudah merangkum ini di buku lingkaran ya. Jadi ini cuplikan dari buku itu. Eh, bagian 1 itu tentang geometri bidang era Pitagoras sampai dengan Archimedes lah kira-kira gitu ya. Dan di bab 4 itu eh, tentang buku Elements karya Euclid ini. Jadi di situ saya menulis tentang buku 4, buku jilid atau buku 4 itu menjelaskan apa sih? Menjelaskan cara membuat persegi, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Tentu nggak semua segi ya. Kita tahu ada segi yang mungkin kalau hanya dengan penggaris dan jangka mungkin impossible. Kan seperti membagi tiga, membagi sudut menjadi 3 bagian sama besar tuh impossible dengan penggaris dan jangka gitu ya. Jadi demikian juga segi tertentu mungkin segi 11 gitu mungkin kalau ada yang bisa buat dengan penggaris dan jangka aja boleh tuh di-share gitu ya. Tapi kalau segi 15 bisa. Tentu awalnya segi 5 ya. Tapi membuat segi 5 ini juga nggak mudah teman-teman. Saya juga nggak bisa jelaskan mendadak seperti ini. Istilahnya saya nggak menguasai luar kepala itu ya. Harus lihat literatur untuk membuat segi 5 beraturan dengan penggaris dan jangka. Tapi kalau kita sudah punya segi 5, kita bisa buat segi 15 karena segitiga yang paling mudah dan segi 4 itu eh, bisa dikombinasikan dengan segi 5 dengan cara seperti ini. Jadi dari satu titik, anggaplah itu titik puncak gitu ya, P, kita buat segi 5 dan juga segitiga sama sisi. Lalu kita tahu 2/5 dikurangi sepertiga itu 1/15. Maka yang 2/3 itu ini ya. 2/3, maaf, 2/3 itu 2/5 ya. 2/5 itu dari sini sampai sini.
yang kemudian, maaf, mungkin yang udah ada labelnya, dari P sampai B itu 2/5, dari P sampai A sepertiga, dan selisihnya adalah 1/15, maka AB ini 1/15 keliling. Nah, kalau udah punya 1/15, selanjutnya pakai jangka kan, pakai jangka aja, diulang dari A ke B, dari B ke titik C, C ke D, dan seterusnya. Dengan catatan ketelitian cukup tinggi, maka pada saat ke-15 akan kembali ke titik A ya. Kalau nggak kembali ke titik A, mungkin tadi nggak akurat itu jangkanya ya, meleset meleset dikit. Jadi kita bisa punya 1/15, dan selanjutnya kalau kita hitung juga selisih eh, misalnya apalagi gitu ya, 2/5 dan 1/15 itu sendiri berapa tuh? Hmm, Oh, itu jadi sepertiga lagi, maaf. Nggak bisa seperti itu. Mungkin sepertiga dan 1/15 itu 4, nggak bisa ya. 4/15. Kita nggak dapat 1/n ya. Kalau kita dapat sekian, maka kita bisa eh, membuat segi yang lebih banyak lagi n-nya ya. Jadi saya kira dari 1/5 dan dari segi 5 dan sepertiga, dari segi 5 dan segitiga, kita hanya bisa membuat segi 15 ya. Nah, di bawahnya ada catatan matematikawan yang bertanggung jawab, tanda kutip. Di balik buku 4 dan juga buku 3 sebelumnya itu adalah Hippocrates. Hippocrates ini seorang matematikawan sebelum Euclid begitu ya. Jadi ada banyak nama, Eudoxus, siapa lagi kemarin itu, Eratosthenes dan seterusnya ya. Maaf, Eratosthenes mungkin sesudahnya. Eudoxus, um, Paetetus gitu ya. Ada beberapa nama. Ada Architas, nanti muncul juga beberapa nama itu. Nah, buku 5 ini membahas konsep rasio atau perbandingan dua bilangan, termasuk perbandingan senilai yang dikembangkan oleh Eudoxus. Tapi kalau dibaca bukunya barangkali saya nggak tahu, Eki bisa sambil lihat-lihat, nanti bisa cerita ya. Nggak mudah lah bacanya. Jadi bukan angka-angka dalam bentuk pecahan, pendekatannya geometris semua. Ya, pendekatannya geometris. Lalu buku 6 mengulas konsep kesebangunan dua bangun datar yang telah diketahui oleh Pythagoras dan para muridnya. Suara saya cukup jelas nggak ya? Ini saya pakai headset tapi kayaknya suara saya nggak masuk dari headset. Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Sangat jelas. Oke, oke. Nah, sebagai contoh, dua segitiga dikatakan sebangun jika perbandingan panjang sisi-sisi yang berpadanan sama. Kita udah tahu lah itu ya. Tapi yang barangkali info yang tanda kutip terbaru bagi kita semua sekarang adalah bahwa ini sudah ada di buku Euclid itu, buku Elements itu gitu ya. Lalu buku 7 sampai dengan 9 ini berisi dasar-dasar teori bilangan. Lagi-lagi Anda nggak akan melihat simbol-simbol bilangan di situ, tapi justru ruas-ruas garis yang panjangnya bisa beda-beda dan ada hubungan satu dengan yang lainnya gitu ya. Dan buku 7 sampai 9 ini diduga merupakan kontribusi dari Architas ya, Architas. Lalu buku maaf, di dalam ini salah, ada typo, bukunya tertulis dua kali. Di dalam buku 7 itu dibahas algoritma Euclid untuk menghampiri bilangan irasional seperti akar 3. Saya mungkin bisa cerita ini nanti ya, tapi sementara informasinya saja seperti ini terlebih dahulu. Kemudian buku 8 di sini dibahas barisan geometrik. Nah, jadi satu jangan ya,
Garisan geometrik mungkin dari 1 lalu kalikan 2 dari jadi 2 lalu 4 dan 8 dan seterusnya gitu ya. Kebayang kalau Anda lakukan ini dengan jangka dan penggaris itu ya. Jadi ruas garis yang panjang 1 kemudian Anda bentuk ruas garis yang panjangnya 2 lalu jadi 4 dan seterusnya. Nah, dalam buku 9 dibuktikan bahwa bilangan prima itu tak terhingga banyaknya dan dijelaskan bagaimana caranya menemukan bilangan sempurna. Ini saya harus lihat lagi nih, saya agak lupa bab buku 9 ini bilangan tuh bilangan prima itu kita lihat lagi deh nanti ya. Mungkin ini menarik ya, kita akan mampir dulu ke sini. Jadi di sini ada faktor, pengertian faktor, kemudian bilangan sempurna, dan 6 adalah bilangan sempurna terkecil gitu ya. Anwar sudah punya ya bukunya ya? Pernah punya. Pernah? Oh, oke. Tapi nggak selesai juga Pak. Oke, kita lihat lagi buku berapa tadi Eki? Buku 6 ya? Yang bilangan prima. Buku 9. Duh, saya memory. Buku 9. Applications of Number Theory. Tuh. Jadi yang namanya bilangan tuh ya ruas garis gitu loh. Gitu ya. Jadi ABCD ini merepresentasikan bilangan. Jadi kalau panjangnya berbeda itu empat bilangan berbeda gitu ya. Nah, coba apa yang tertulis di sini? Let A and B be two similar plain numbers. Jadi istilahnya bilangan bidang gitu ya. And let A and C by multiplying B. Oh, and let, bahasa Inggris saya. And let A make C. Jadi A menghasilkan C gitu ya. Dengan cara mengalikannya dengan B. I say that C is square. Dia klaim itu bahwa C merupakan bilangan kuadrat. Nah, tapi di sini A dan B-nya ada hubungannya. A dan B itu merupakan dua bilangan bidang sebangun gitu ya. Jadi bayangkan A dari satu sisi segitiga, B dari satu sisi segitiga yang lebih besar, tapi sebangun ya. Saya harus mundur ini. Mungkin di atasnya itu perlu kita baca. If two similar plain numbers make some number by multiplying one another, then the created number will be square gitu ya. Lalu buktinya tuh mulai dari for, let A make D, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira kita tidak membahas ini ya. Saya pusing juga ini bacanya. Bla bla bla. Tapi didapat kesimpulannya bahwa C juga bilangan kuadrat gitu ya. Kita akan cari yang tentang bilangan prima itu. Oh, jadi ada proposisi terus tentang bilangan kubik. Jadi di sini bilangan direpresentasikan dengan ruas garis dan satu ruas garis dengan ruas garisnya itu terkait dengan bidang yang sebangun gitu ya. Dan seterusnya ini luar biasa sih sebetulnya ya. Tiap posisi ini sekarang 5 buah bilangan A, B, C, D, E gitu. A, B, C, D, F makin banyak bilangannya. A, B, C, D, F.
10. Lalu proposisi berapa tadi? 13. Nah, ini udah prime numbers nih. Nah, kita baca ya. If any multitude whatsoever of numbers is continuously proportional starting from a unit, betul kan dugaan saya? Then however many prime numbers, the last number is measured by, the number next to the unit will also be measured by the same prime numbers. Nggak ngerti saya. Mungkin prime numbernya udah sebelumnya, Eki. Ya. Oke. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kita hanya browsing ini ya. Buku 7 ada definisi, Pak. Ada definisi. Ya. Apakah? Jadi dia tidak bisa jadi kelipatan. Can only be measured by a unit ya, tidak bisa yang panjangnya 2 atau panjangnya 3 gitu ya. Nah, yang tak terhingga banyaknya tuh mana ya? Tadi saya mengklaim bilangan prima tuh tak terhingga banyaknya. Proposisi 14. Oh, 3 continuous, bla bla bla. Jika dua bilangan prima dan seterusnya. Gila, banyak banget sebetulnya ini kan tentang bilangan prima ini. Ini mungkin ya maksudnya ya proposisi 20 ya. 20 ya. The set of all prime numbers is more numerous, lebih banyak daripada setiap bilangan prima berapapun gitu ya. Ya. Jadi dari sekian, kalau kita udah punya sejumlah bilangan prima, maka bilangan prima ada lagi bilangan prima berikutnya gitu. Kira-kira gitu maksudnya. Ya. Kalau sekarang kan kita menyatakannya nggak demikian gitu ya. Jadi kalau sekarang kita menuliskannya, kalau kita punya bilangan prima P1 sampai dengan Pn, maka terdapat bilangan prima yang lebih besar lagi daripada P1 sampai dengan Pn itu gitu ya. Kalau udah terurut tadi, maka ada bilangan prima yang lebih besar daripada Pn. Caranya gimana? Kalikan semua tambah 1 gitu ya. Ada dua kemungkinan, hasil kalinya tambah 1 itu komposit. Kalaupun komposit, dapat dibagi oleh bilangan prima, pembagi primanya itu nggak mungkin P1 sampai dengan Pn. Karena semua menyisakan 1. Jadi pembaginya mestilah sebuah bilangan prima yang di luar P1 sampai dengan Pn itu. Gitu. Dan P1 sampai dengan Pn ini sudah terurut, udah nggak ada bilangan prima di antaranya. Berarti bilangan prima yang pembagi itu mestilah lebih besar gitu ya. Mungkin bukan the next prime after Pn gitu. Mungkin bukan bilangan prima berikutnya setelah Pn, tapi kita sudah mendapatkan bilangan prima yang lebih besar gitu ya. Kalau hasil kali tadi tambah 1 bilangan prima, ya itu juga udah jelas bilangan prima yang lebih besar daripada P1 sampai dengan Pn. Apakah bukti ini setara? Kita harus analisis, tapi saya kira kita tidak ingin membahas itu. Tugas saya ini merangkum nih Pak Teo yang nanti kita tunggu akan membahas proposisi yang mana nih. Dan seterusnya ya, saya stop ini, saya akan kembali ke yang PowerPoint. Jadi dari PowerPoint, Pak Teo coba masuk gak berhasil, Mas cuman minta maaf.
Nah, kembali ke PowerPoint, saya menayangkan ini. Buku 10 ini merupakan buku tersulit dari buku elemen yang diyakini, saya pakai kata diyakini, merupakan kontribusi dari Theaetetus. Nah, dalam buku 10 ini bentuk aljabar seperti akar dari 1 tambah 2 akar 3 dipelajari. Lalu buku 11 sampai dengan 12 menyoroti masalah geometri ruang. Di buku 11 cara mengkonstruksi sejumlah bangun ruang. Lalu di buku 12 membahas metode penghampiran yang digagas oleh Antiphon dan Eudoxus. Dan di buku 12 bagaimana Eudoxus menghitung volume piramida, kerucut, silinder, dan bola tanpa bantuan kalkulus integral yang kita kenal sekarang. Lalu di buku terakhir, buku 13, dijelaskan cara mengkonstruksi 5 polihedron beraturan. Dan dalam buku 13 juga dibuktikan bahwa tidak ada polihedron beraturan selain kelima polihedron yang telah diketahui oleh Pythagoras. Sang jenius di balik buku 13 adalah Theaetetus juga gitu ya. Itu rangkuman dari buku elemen teman-teman. Jadi ya luar biasa sih sebetulnya. Mungkin Eki bisa share your feeling holding the book and opening the pages, mungkin reading some of them. Ya Pak, not easy. Not easy. Bukan karena apa katanya Pak Theo garing gitu ya, proposition and proof, tapi mungkin stylenya tidak sama ya dengan modern mathematics. Ya. Pak mindsetnya benar-benar harus diubah dulu sebelum mulai membaca. Kayak kita ngobrol dengan kakek nenek kita aja udah nggak nyambung gitu ya. Ini bayangkan dengan generasi 300 tahun sebelum Masehi gitu ya. Ya. Jadi I found very difficult membaca ini. Jadi harus dibaca 2-3 kali gitu karena stylenya tidak sama, definisinya mungkin tidak sama. Jadi pengennya sih ini definisinya di print gitu, ditempel gitu biar gampang untuk mencari atau pakai indeks or ya. Jadi rangkuman tadi merangkum seperti tadi saja sudah something sih sebetulnya ya. Oh ya Pak. Bahwa yang dimaksud itu sebetulnya gitu ya. Nah, sampai sekarang kalau teman-teman baca buku aljabar atau teori bilangan tentang ketak terhinggaan bilangan prima itu, bukti apa namanya yang diberikan tuh biasanya bukti Euclid gitu ya. Masih Matset 23 kan? Duh, Pak Theo. Ini teman-teman kan ngetiknya Matset 23 kan? Iya, Matset 23. Mungkin meeting code-nya salah dia. Saya kirim ke inbox FB-nya aja tuh Pak, tautannya. Ya. Pak Theo. Karena habis rapat mungkin rapatnya cukup berat topiknya jadi lupa. Gimana teman-teman? Silakan kalau ada komentar biar seru. Kan kita ngobrol. Saya mau komentar Pak. Ya. Tadi Pak Hendra brought up ini ya, kita tidak bisa membagi sudut menjadi 3 sudut yang sama dengan menggunakan jangka dan
penggaris. Mm-mm. Ya, saya belum baca detailnya, tapi recently, maybe few decades, Ada. ada geometri yang baru Pak, namanya origami. Aha. Jadi dengan melipat-lipat itu kita bisa membagi sudut. Iya, saya pernah lihat itu juga, ya. Jadi dengan melipat-lipat bisa ya. Nah, apakah itu setara dengan menggunakan penggaris dan jangka? Itu yang nggak tahu ya. Ya, I don't think so. Mungkin sudah dibuktikan, tapi saya kurang tahu apa memang ada buktinya atau tidak. Tapi aksiomanya tidak sama dengan melipat, karena melipat kan kita harus ada dimensi. Iya, betul. Lipatan itu. Ya. Dan membuat pentagon juga gampang dengan melipat. Iya, dengan melipat lebih cepat mungkin ya. Lebih cepat ya. Dapat segi 5. Walaupun saya juga nggak bisa origami, membuat segi 5 belum pernah. Kalau segi 5 gampang Pak, tinggal ambil kertas. Bisa ya, Ki ya? Ya, kertas persegi begini. Terus kayak seperti buat knot. Ya, di lilit begitu ya. Terus nanti di lilitannya di tengah itu segi 5. Oke. Saya bisanya bikin perahu dan burung. Yang kemudian disulap dikit jadi topi. Burung bisa yang standar itu, lalu yang apa yang 4 itu. Melukis sama dengan otomatis bisa melukis pemandangan itu. Oh, sama bikin pesawat ya. Sama bikin pesawat kalau origami ya, bikin pesawat itu. Tapi saya bisa bikin pesawat dimodifikasi sehingga bisa terbang lebih lama di udara gitu ya. Aerodinamiknya gitu. Lalu ada lomba pesawat terbang kertas tuh, lempar-lemparan paling jauh yang menang gitu ya. Begitu. Oke, gimana Bung Safri? Aduh, ini Telat masuk Pak. Jadi ketinggalan bahasanya apa tadi? Ini kenapa Pak Theo Passcode kan betul kan, Mindset 23 kan? Benar. Mungkin C-nya harus kapital ya. Jangan C-nya nggak pakai kapital itu. Atau minta cek FB-nya aja Pak, udah saya kirim juga itu di inbox. Saya aja tanpa di inbox bisa dah. Kalau ngetik passcode di Zoom tuh bisa dilihat nggak pakai matanya dihidupkan gitu? Oke, suara peserta tidak terdengar kata Pak Hadi. Oh my gosh, Eki ngomong nggak kedengeran tadi katanya. Oh my god, nah ini sering yang jadi masalah tuh seperti itu. Tadi juga mungkin suara saya kurang jelas sebetulnya. Ya. Enggak, kalau suara Bapak mah jelas sih, Pak. Ya karena Dikit ya. dekat Mungkin di di kita depan ya. laptop. Iya. Eki tadi YouTube yang bermasalah mungkin ya. Iya, betul. Oke. Terima kasih Pak Hadi atas feedbacknya. Oke. Ya. Saya lumpuh juga nggak ada Pak Theo ini. Pak,
Anwar atau Bung Safri, Obi, silakan kalau ada. Kalau saya ketinggalan Pak tadi, jadi baru masuk jam berapa tadi nggak paham bahasannya. Ya. Ya, kalau saya mau komentar ini sih, sebetulnya mau komentarnya di diskusi awal ya. Saya tuh mencari-cari antara Euclid dengan Aristoteles itu duluan siapa ya gitu. Karena kalau cari di Wikipedia ada yang duluan Euclid, ada juga yang duluan Aristoteles. Aristoteles tuh lebih dulu itu kan, jadi gini, riwayat Athena itu ya. Jadi di Athena itu kan Plato kita tahu ya, tahu Ya. namanya ya. Nah, Plato itu yang mendirikan Akademia Akademia. itu. Itu katakanlah tahun 400 sekian sebelum Masehi. Nah, itu muridnya banyak. Nah, Plato dengan Aristoteles tuh kurang lebih pernah hidup bersamaan pada era yang sama. Mungkin udah 350, 380 sebelum Masehi lah gitu ya. Nah, tapi Aristoteles tuh kayak kalah pamor oleh Plato gitu loh. Nah, hanya kemudian Aristoteles tuh jadi tutornya Alexander the Great. Alexander the Great, ya. Lalu Alexander the Great jadi kaisar, didirikanlah kota Alexandria ini, gitu ya. Itu atas usul Aristoteles, gitu ya, untuk menyaingi Athena. Aristoteles tuh sebel gitu kan, dia nggak bisa jadi orang, nggak bisa jadi filsuf nomor 1 lah di Athena gitu ya. Lalu ya sebagai penasehat atau mantan tutornya Aristoteles, Alexander the Great, dibangunlah itu dan kemudian didirikan juga museum dengan perpustakaan besar, dan baru kemudian Euclid gitu ditarik ke Alexandria. Jadi jelas Euclid itu setelah Aristoteles. Tapi apakah lahirnya, karena data atau info tentang Euclid itu sedikit juga gitu ya. Jadi dia muncul belakangan. Kalau di film itu munculnya belakangan, tapi bisa aja kan baru muncul tapi juga udah tua gitu kan, bisa juga gitu kan. Iya, iya. Aristotelesnya mungkin umur 50, Euclid ditarik oleh Raja Ptolemy waktu itu gitu, tapi dia udah umur 70 kan, bisa juga gitu. Gitu. Tapi kalau dari segi riwayatnya ya Aristoteles dulu secara kemunculan gitu ya. Bahkan Aristoteles tuh berkiprah di Athena. Nah, Euclid juga kemungkinan memang dari wilayah Yunani itu. Kalau Alexandria kan di Mesir kan, sekarang ini di Mesir kan lokasinya. Euclid juga ditarik dari wilayah itu gitu ya. Begitu. Sebagai sedikit riwayatnya yang saya ingat. Halo Pak Theo, selamat sore. Maafkan saya teman-teman. Akhirnya bisa gabung. Luar biasa sekali, masuknya setengah mati ini, aduh. Like a newbie. Aduh, kacau. Vlognya mungkin kayak pencet. Enggak, Enggak jelas. Padahal udah saya kirimnya juga itu di Facebook, di inboxnya Pak Theo itu. Justru lewat Facebook itu saya harus login dulu Facebook di device saya ini baru bisa mengakses nih. Ya memang harus diakui ya, ternyata kita adalah orang-orang tua yang gaptek. Aduh, oke, saya izinkan sharing kalau Pak Theo mau sharing. Tapi saya sudah sampaikan rangkuman buku Euclid dari buku 3, 4, mulai buku 4 sih ya, karena kita asumsikan kita sudah bahas buku 2 dan 3, jadi saya tampilkan rangkuman buku 4 sampai dengan buku 13, jadi udah diborong nih. Nah, udah diborong. Segitu lamanya ya saya. ya saya merangkum betul-betul ringkasan pendek. Iya, mohon maaf teman-teman. Nah,
ya bilangan di buku Euclid itu ya direpresentasikan dengan ruas garis gitu ya. Dan saya kagum juga gitu hubungan antara satu bilangan dengan bilangan lain, misalnya yang satu merupakan faktor dari yang lain, yaitu dijelaskan dengan fenomena panjang sisi dari bangun-bangun yang kongruen, bukan kongruen, sebangun ya. Kalau kongruen sama besar ya, ini cuman sama bentuk ya yang sebangun. Dan bilangan kuadrat juga muncul kalau dua sisi, dua bilangan A dan B dari dua bangun yang sebangun. Jadi A dari bangun pertama, B dari bangun kedua, tapi sebangun. Lalu kalau kita kalikan A dan B, maka kita peroleh bilangan kuadrat gitu ya. Ini A dan B-nya mungkin bilangan bulat ya dalam hal ini ya, bilangan asli ya. Jadi saya agak nggak tahu juga tuh buktinya gimana itu. Ada sih buktinya ditampilkan tadi, tapi fakta itu mungkin saya kelewat, ada hipotesis lainnya ya Eki ya. Dari A dan B kita buat C, maka C adalah bilangan kuadrat gitu ya. Tadi buku berapa? Hipotesisnya itu plain numbers tadi ya Pak. Nah, itu plain numbers ya. Itu yang harus kita pahami ya. Saya lihat definisinya ya. Oke. Sementara kita ini Pak Theo. Pak Theo udah baca apa nih? Ya, sesuai dengan pembagian tugas. Pembagian tugas kemarin saya diminta Pak Hendra untuk melihat secara khusus proposisi 31. Saya tampilkan ya, ini ada dari buku yang ke-6 gitu. Buku ke-6 ya. Dari buku ke-6 ini dia gitu. Nah, ini memang proposisi yang luar biasa ya. Pak Hendra menyebutnya ini sebagai generalisasi dari teorema Pythagoras. Walaupun saya cenderung tidak setuju dengan statement perumuman dari teorema Pythagoras, ini tuh lebih kepada aplikasi dari teorema Pythagoras sebenarnya gitu ya, bahwa teorema Pythagoras di sini munculnya sebagai sebuah aplikasi di sini. Dan ini proposisi yang teman-teman kalau lihat di sini ya, tadi ini mengkonfirmasi, maaf pakai istilah yang sedikit haram buat Pak Hendra, mengamini apa yang Eki bilang kemarin gitu tadi gitu, bahwa it's very difficult to read this book gitu kan, bukan karena sekedar keringnya, benar-benar tadi Eki bilang gitu juga ya, bukan hanya sekedar keringnya, tapi benar-benar memang it seems like he doesn't really care to make it easy gitu. Nah, proposisinya kita bilang ini ya, pada sebuah segitiga siku-siku, gambar yang diletakkan pada satu sisi dari sisi miring dari sudut dari segitiga tersebut itu equal to the similar and similarly described, my God, what the hell is that? Figures on the side surrounding right angle gitu. Jadi benar-benar jadi sebenarnya gitu kan, dia mengatakan bahwa sebenarnya yang dia bilang tuh sesimpel kotak ini kalau dijumlahin nama kotak ini jadi kotak ini gitu, katanya gitu kan. Tapi presented in a very obscure way gitu ya. Yang luar biasa banget gitu. Dan kata kuncinya di situ memang sebangun gitu. Ya, kata sebangun itu yang berarti bahwa rasio dari benda ini, kalau ini A dan B gitu ya misalkan, nah rasio ini dipertahankan di setiap sisi gitu. Ya kan? Dan buktinya dari ini, saya tidak akan bahas buktinya karena buktinya panjang. Biasa kalau udah panjang kan segan gitu bacanya ya teman-teman ya. Ini lihat ini panjang. Tapi teman-teman lihat di situ ya. Kesimpulannya apa dari bukti ini kalau kita lihat proposisi 31? It's really geometric. Geometric. Gitu. There's no numbers involved gitu. Nggak ada ini pun. Padahal kalau kita boleh menggunakan aljabar, misalkan ini saya bilang
Saya bilang bangun ke-1 gitu ya. Ini bangun ke-2, ini bangun ke-3 gitu sebenarnya. Lalu panjang sisinya itu kita sebut X dan Y, berarti X1 Y1, X2 Y2 dan itu. Ini kan sebenarnya mengatakan apa sih? Mengatakan X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2 sama dengan X3 per Y3 gitu. Which is equal to lambda, some constant gitu kan ya. Yeah. Kemudian dengan menuliskan ini, kita bisa mengganti dengan sederhana untuk mendapatkan, kemudian menerapkan teorema Pitagorasnya, bahwa Y1 kuadrat ditambah dengan Y2 kuadrat itu sama dengan Y3 kuadrat. And then you get it, gitu. You get it, gitu, sebagai as a multiple of lambda, gitu kan ya, seperti itu. Lambdanya akan cancels ini itu, gitu. Jadi benar-benar ini aplikasi dari teorema Pitagoras, gitu. Nah, menarik tentunya bagaimana dia bisa menggunakan similarity-nya itu. Namun juga ini satu seperti sebuah contoh yang lain gitu, bahwa aljabar itu memang mempermudah hidup kita, gitu. Ya nggak sih? Waktu kita diizinkan menggunakan aljabar di dalam kehidupan kita, life becomes so much simpler, gitu. Ya, waktu kita itu. Jadi kayak saya ingat contoh dari guru kita, guru saya tepatnya, guru Eki juga saya yakin, guru Pak Hendra mungkin nggak, namanya Pak Wono tuh. Guru pernah diundang juga jadi pembicaraan kita, guru Pak Wono juga kayaknya itu ya. Dia kan pernah bilang, dia suka sekali ngasih contoh yang itu tuh, apa, di sebuah lapangan ada sekian ekor ayam dan sekian ekor sapi katanya. Lalu jumlah mereka sekian, jumlah kakinya begini gitu. Nah, begitu kita baca soal seperti itu kan langsung gitu kan kita ayam misalkan X, sapi misalkan Y, maka 2X tambah 2Y 4Y harus jumlah kaki dan X tambah Y harus jumlah binatangnya gitu. Kemudian Pak Wono selalu bilang, kamu terlalu cepat lompat ke aljabar katanya. Coba kalau kita pakai cara lain, wah Euclid banget kan itu. Nah, dalam kasus itu jawabannya jauh lebih sederhana gitu, memang seperti itu. Nah, di dalam kasus ini sesuatu yang berkebalikan banget gitu. Bukti yang dalam tanda petik kalau kita diizinkan pakai aljabar gitu ya, itu sangat-sangat cakep gitu, sangat-sangat sederhana dan simple, straightforward gitu. Nah, boleh dituliskan dalam aljabar, biar nggak apa-apa kita pakai bahasa aljabar sekarang, nanti saya pakai bahasa kalkulus. Oh gitu Pak? Ya. Ya yang tadi. Tapi kan teruskan dulu. Jadi maksud saya gini, moral of the story gitu dari semua ini, pelajaran yang harus kita tarik di sini ya teman-teman, matematik itu berbagai teknik, matematik itu berbagai sisi, dan kadang satu sisi punya kekuatan yang lain yang bisa dimanfaatkan dengan sangat baik. Nah, menguasai satu sisi saja itu seperti mencoba berlari dengan kaki yang pincang. Dengan satu kaki gitu, susah banget gitu. Kita menguasai semua kaki sehingga kapan aljabar bisa bermanfaat, kita nyemplung di sana. Ketika saya mengajar kalkulus, misalkan di mana aljabar banyak sekali di situ ya, formula-formula ini itu, saya nggak mau langsung ke sana. Saya selalu mencoba mendeskripsikan geometrinya. Kenapa? Karena itu jauh lebih sederhana untuk dilihat gitu. Tapi di lain pihak, geometri itu yang memusingkan. Contohnya kasus ini gitu kan, seperti itu gitu. Nah, jadi fasihlah dalam menguasai itu, jangan ada alergi apapun. Dengan begitu kita akan bisa dapat manfaat dari semuanya gitu loh. Gitu Pak Hendra. Ya. Coba bukti aljabarnya gimana nih? Are you ready to do that? Kalau enggak saya mau berikan yang versi kalkulusnya. Menurut saya sesimpel ini sebenarnya Pak Hendra ya. Jadi kan kalau tadi panjang sisinya ini X ini Y gitu ya, dan semuanya disamakan, berarti kan saya punya X Y1, atau nggak apa-apa sama aja. Basically kira-kira X1 itu sama dengan lambda Y1 gitu kan. Atau lambdanya taruh sini deh biar gampang gitu ya, seperti itu. Dan kemudian yang tinggal lainnya, ya. Lalu tinggal kita jumlahkan kan, luas itu adalah
lambda dikali X1Y1, lalu ditambah dengan lambda dikali dengan X2Y2 gitu. Oh sorry, ya seperti itu. Wait, no. Luasnya itu adalah X1 kali Y1 gitu kan. Itu luas bagiannya. X1Y1 tambah X2Y2 gitu. Dan ini tidak lain adalah lambda X1 kuadrat plus lambda X2 kuadrat gitu. Which is then lambda X1 kuadrat tambah X2 kuadrat yang X3 kuadrat. And then you get it gitu. Ya. Seperti itu gitu. Jadi kalau kita baca... Sorry, ke Y. Eki udah marah-marah tuh. Yang harusnya diganti X-nya tuh. Sorry Ki. Yang harus diganti karena hubungannya ada di Y. Ya. Kalau kita baca kalimat-kalimatnya mungkin maksudnya sebetulnya itu gitu ya. Ya. Hanya tadi kalimatnya panjang lebar dan gayanya seperti itu. Ini tadi saya udah bilang ke teman-teman, jangankan membaca tulisan Euclid, kita berkomunikasi dengan kakek nenek kita aja udah sering gak nyambung gitu kan. Karena gaya bahasanya udah beda. Ya kata-kata yang dipilihnya juga udah beda gitu. Lah ini kan 2300 tahun sebelum kita, bro. Gitu. Jadi matematikanya pada saat itu ya seperti itu gitu ya. Jadi memang nggak mudah baca ini selain kering tadi Eki juga udah bilang. Dan saya juga tadi sudah memberi hint kepada teman-teman. Saya perlihatkan ini, tapi saya bilang saya nggak mau bahas juga nih kalimat demi kalimat. Apalagi yang tentang bilangan prima itu ternyata juga konsepnya kita harus memahami dulu juga bilangan bidang ya Eki ya, plain numbers gitu ya dan seterusnya. Jadi kita membacanya harus runut juga begitu. Harus utuh. Harus ya. The whole book gitu. Kalau enggak dia akan terjadi missing di situ ya kayak gitu. Nah, menyambung apa yang Pak Hendra bilang tadi gitu ya. Waktu saya di Belanda dulu tahun kedua tuh kira-kira ada teman kami mahasiswa S3 di bidang History of Mathematics gitu. Ya. Lalu dalam tesisnya dia bercerita tentang sesuatu gitu yang kira-kira cerita dari masyarakat Belanda yang namanya gnomes in the folk gitu. Jadi kira-kira bajang kecil di tengah kabut gitu. Nah itu menceritakan sekelompok bajang yang berjuang mati-matian untuk menembus kabut yang pekat dengan alat-alat yang sederhana, ketabrak kiri, ketabrak kanan, dan setelah mereka sampai dan melewati kabut itu, mereka bilang, "Oh, the road should be simpler," kata dia gitu. Mereka bisa melihat bahwa ada jalan lain yang lebih cepat dan lebih oke tanpa harus mengurangi masalah gitu. Nah, kata kuncinya yang bagus adalah dia mengatakan gini, tapi siapa kita yang bisa menghakimi orang-orang zaman dulu itu gitu. Kenapa mereka ngelihat gini? Kenapa? Karena kita sudah tidak berada di dalam kabut itu katanya gitu. Sedang mereka masih. Jadi benar apa yang Pak Hendra bilang tadi bahwa ini adalah effort sadis dari seorang Euclid yang mencoba dengan menggunakan jangan-jangan pisau dapur yang dia punya gitu untuk benar-benar all kind of mathematics gitu. Sedang kita yang sudah tidak lagi dikuasai kabut itu, kita punya privilege untuk bisa melihat dari angle yang lain. Gitu. Saya berhenti share, Pak Hendra. Ya, saya mau tampilkan versi kalkulus dan ini kebetulan kita udah mulai kuliah ya di IPB. Eki juga di Pretoria sudah mulai kuliah, tapi dia thank God sedang sabbatical leave, Pak Theo. Oh gitu? 2 minggu lagi ke Indo dong. 2 minggu lagi mau ke Belanda katanya dia. Oh, bukan ke Indo toh? Aduh, ke Indo mah. Ya. Takut nggak bisa balik lagi ya? Plans have changed, Pak. Ya. Saya mau tampilkan versi kalkulus yang kebetulan kan kita sedang kuliah gitu, walaupun belum nyampe sana. Memang mungkin bukan perumuman dari dalil Pitagorasnya,
Tapi sebetulnya kalau dalil Pitagoras itu apa namanya tentang segitiga siku-siku A, B, C yang kemudian memenuhi hubungan ini, maka yang gambar kemarin itu yang Pak Theo tampilkan di awal itu adalah juga sebetulnya sudah dalam hal ini sudah aplikasinya karena kita udah berbicara luas gitu ya. Jadi objeknya sudah keluar dari segitiga siku-siku itu sendiri. Nah, barusan kan persegi panjang yang sebangun. Nah, secara lebih umum lagi, jadi kalau ini yang di sebelah kiri sendiri adalah aplikasinya ke luas persegi gitu ya, yang tentu saja itu aplikasi langsung karena A kuadrat ya luas persegi gitu. Tapi kan gambar persegi pada dasarnya tuh nggak ada awalnya gitu ya, tapi kemudian digambar dan kemudian dibuktikan. Nah, yang barusan kan persegi panjang. Nah, sekarang kalau secara umum kita punya apapun gitu ya, tapi saya gambarnya terlalu rumit itu. Jadi ini maksudnya sama sebangun ya. Maksudnya sama sebangun ya. Sebangun. Sebangun. Sebangun maksudnya maksudnya. sebangun. Jadi si ABC ini kan sebangun gitu. Ini tadi ABC, maka saya punya A tambah B sama dengan C kan gitu kan. Nah, kalau ini nggak bisa pakai aljabar. Kalau ini nggak bisa pakai aljabar, pakai integral. Jadi si A itu kalau saya gambar, nih A, ini panjangnya A, jadi saya anggap nolnya di sebelah kiri, maka A ini adalah luas atau integral. Jadi saya anggap ini fx gitu. Jadi anggap ini fx. Ya. Nah, maka yang berikutnya, ini saya bisa, gambarnya terlalu kecil ya. Maka yang B, saya klaim aja ya. Saya klaim aja. Karena saya bukan sedang kuliah kalkulus. Maka B dengan variabel B itu karena sama dan sebangun, mestilah sebangun, Pak. Sebangun. Samanya saya coret. Karena sebangun, maka tingginya mestilah B per A kali fx kan, gitu kan. Tapi juga f-nya juga bukan fx lagi, tapi sudah dimelarkan. Jadi dimelarkan menjadi ini kan, gitu ya. Jadi di 0 nilainya 0, tapi di B nilainya sama dengan ketika x-nya sama dengan B, coret, jadi sama dengan FA. Yang 0 juga gitu dalam hal ini ya. 0 juga. Nah, ini dengan substitusi berubah U sama dengan A per BX, maka nanti DU sama dengan A per B DX. Jadi DX itu adalah B per A DU. Jadi B per A ketemu B per A, maka ini B kuadrat per A kuadrat FUDU. Jadi ini dan FUDU adalah A gitu ya, batas integralnya jadi dari 0 sampai A. Lalu nanti yang C juga sama dengan C kuadrat per A kuadrat kali A. Nah, kalau A itu 1, maka kita dapatkan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dapat kan? Ini terbukti kan gitu ya, terbukti gitu. Kelihatan kan? Karena rasionya A kuadrat, B kuadrat, dan C kuadrat lah gitu ya. Jadi gitu. Gitu Bu Vita. Saya panggil Ibu karena Vita ini kerja di bank. Gimana Vita, sudah sukses wawancaranya atau apa? Ini fenomena baru nih ya berarti ya, Bu Vita di bank yang senang Euclid gitu. Biasanya senang Euro. Bu Heni integral kelas berapa kan di SMA gitu. Ini bisa loh yang seperti ini, nggak terlalu jauh juga gitu sebetulnya. Masalahnya kalau integral itu masuknya ke matematika wajib, Prof.
Emang Bu Heni ngajarnya Matematika matematika wajib apa? itu untuk semua peminatan, jadi di IPA, IPS, bahasa. Yang kasihan tuh nanti anak IPS dan bahasa kalau belajar integralnya seperti ini kayaknya. Iya. Kalau IPA mungkin masih cocok ya kalau IPA. Iya, Tapi kalau IPS mereka kayak pusing duluan kayaknya. Iya dong, yang pusing duluan dong, pasti. Ini tadi B per akuadrat tambah C. Tapi kan Bu Heni kalau di integral yang IPS pun ada ini dong, ada masalah, bukan ada masalah, ada soal-soal tentang substitusi pergantian variabel dong di dalam integral kan? Ada tetap, cuma maksudnya kalau IPS tuh kayaknya nggak terlalu riweh kayak IPA gitu sih, Pak. Misalkan ini aja yang kayak integral parsial di IPS dapat kan? Integral bukan parsial, ini cuma teknik substitusi. Bukan, maksud saya kalau dia misalkan integral parsial kan di SMA di yang IPS juga masuk harusnya kan, termasuk bahan dong. Tetap ada karena itu matematika wajib. Nah begitu ada integral parsial dikasih batasnya ya mau nggak mau harus melakukan apa yang Pak Hendra perlihatkan di sini kan, scaling the variables and everything and adjusting the boundaries and stuff. Jadi ya mau nggak mau tetap harus gitu. Cuman ya jangan diperlihatkan sebagai sebuah mantra gitu. Kalau dituntun perlahan-lahan saya yakin bisa. Apalagi yang menuntunnya Bu Heni. Soalnya kalau anak IPS tuh karena mereka ngerasa perkuliahan nanti tuh nggak ada kaitannya sama matematika, jadi ya kalau ngajar anak IPS tuh bukannya aku meng-underestimate anak IPS ya, bukan, cuma memang agak beda aja karakter, jadi mereka kayak udah apa sih antipati duluan gitu kalau udah ngelihat matematikanya rada-rada. Itu pasti mereka yang udahlah nggak bakal dipelajarin di kuliah, nggak bakal masuk ke dunia kerja gitu. Iya. Ini saya melengkapi aja, jadi ini sama dengan pembilangnya jadi C kuadrat per A kuadrat, dan itu sama dengan C kan akhirnya. Ya, sebagai guru memang harus menimbang-nimbang apa yang sesuai dengan murid ya. Tetapi setuju. Guru silat itu kalau limitnya itu bisa sekian, maka sebagai guru tentu harus jangan persis sampai segitu gitu ya. Harus dicoba lebih tinggi, tapi jangan terlalu tinggi juga gitu ya. Jadi kita istilahnya apa? Pushing the boundary gitu ya. Pushing the boundary a little bit further, bit by bit gitu ya. Dengan demikian murid melampaui nanti apa yang kita anggap ya dia bisanya segitu. Sebetulnya itu juga sering asumsi yang perlu di-challenge, yang perlu diuji gitu ya. Saya pernah ikut pelatihan, coba tangan ditekuk ke belakang gitu. Bisa nggak sejauh mana? Oke. Sekarang bayangkan bahwa Anda tuh bisa lebih jauh gitu ya. Lalu coba lagi dan ternyata bisa gitu ya. Awal-awal sih gue pikir ternyata putus. Ya, hal seperti itu psikologi lah apalah banyak yang ini juga gitu ya. Kadang-kadang saya pernah, tapi sekarang udah berhenti jogging ya karena kaki saya tidak mendukung. Saya pernah terkilir sangat parah. Jadi kalau lari atau jalan pun kalau sudah terlalu banyak gitu, jadi misalnya banyak tuh artinya mungkin berapa kilometer, maka mulai terasa sakit. Di awal-awal tidak terasa sakit. Tapi ketika saya mulai jogging umur sekian, udah umur puluhan juga gitu ya. Awalnya ya ibaratnya satu keliling gitu ya.
lalu 1/4 keliling. Jadi Obi tidak perlu merasa terlalu kecil hati ya. Dalam ininya bit by bit ini ditambah gitu ya porsinya. Saya kira konteks belajar ini mestinya mirip juga ya. Jadi kalau saya jadi ingat dulu di waktu itu jurusan matematika. Anak Pak Marno, mungkin Pak Teo masih ingat. Anak apa cucu lah, barangkali cucunya lah, karena anaknya mah Dedi udah besar ya, barangkali cucunya. Dedi. Cucunya ikut neneknya menyiapkan makan siang. Ingat nggak dulu sering kita disiapkan makan siang kan oleh Ibu Marno? Ya. Ya si cucunya ini ikut. Biasa kita orang dewasa bertanya, aduh umur berapa, kelas berapa kan gitu ya. Sudah belajar apa? Udah tahu bilangan ternyata. Oh ya, udah bilangan sampai berapa gitu. 10 katanya kan, TK mungkin ya. Biasa kan TK sampai 10. Oh, jadi setelah 10 nggak tahu ya. Terus dia agak mikir, tahu sih Pak gitu kan. Berapa? 11. Loh, jadi sebetulnya kamu tuh sudah tahu 11, 12 gitu, tapi tadi jawabnya kok 10 gitu ya. Jadi karena di sekolah ya diajarinya sampai 10 gitu kan, padahal pengetahuan dia udah lebih sebetulnya gitu ya. Jadi ketika di awal ditanya udah belajar sampai berapa di sekolah ya jawabnya memang 10. Tapi ketika dikejar setelah 10 tahu nggak sebetulnya bilangan berikutnya? Tahu sebetulnya dia 11, 12 dan seterusnya. Dan saya ingat Pak Andi Hakim Nasution. Bilangan tuh tahu-tahu kita tahu semua. Padahal apakah kita pernah diajar jutaan? Enggak. Coba lihat kelas berapa tuh paling sampai ratusan ribu atau mungkin jutaan ya, Pak Anwar. Mungkin jutaan. Tapi kan setelah itu kita tahu 100 triliun atau berapapun. Karena apa? Pola bilangan desimal itu kan polanya udah dapet gitu setelah puluhan, ratusan, dari puluhan ke ratusan, maka berikutnya tuh nggak usah diajarin lagi sebetulnya. Tinggal kasih nama aja, yang ini ribuan, yang itu kemudian ratusan ribu, yang itu kemudian juta, yang itu kemudian puluh juta, tapi polanya tuh udah jelas. Jadi jangan-jangan gitu Bu Eni, kita mikir siswa kita taunya sampai 1 juta aja gitu, padahal ya pola itu tuh kan dapat sebetulnya. Jadi mau 10 juta, mau 1 triliun juga sebetulnya hayu-hayu aja gitu. Ya, tapi saya tidak tahu juga situasi persekolahan zaman ini. Mungkin teman-teman bisa punya pengalaman juga. Vita itu pernah ngajar juga di SMA ya, Vita Deviantri yang sekarang kerja di bank. Ini masuk tapi sambil masak atau sambil nyuci piring? Sambil kerja, Bapak. Di kantor beneran di kantor? Iya, beneran di kantor ini, Pak. Aduh, udah ini belum promosinya? Belum ada keputusan, doain aja, Pak. Aduh, ini mau nraktir saya nih Pak Teo janjinya kalau dipromosikan. Oh, mantap. Kalau diintegralkan. Kalau diintegralkan. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Ada Mas Jafar, Ahmad Suhani, Obi, Firdaus, silakan. Pak Anwar atau Pak Teo ada yang mau di-share lagi? Itu Firdaus mau nanya tuh kayaknya. Dia mengangkat Mas tangan. Firdaus angkat tangan, silakan Mas Firdaus. Terima kasih Pak Hendra, Pak Teo. Ini Pak, tadi karena sempat dibahas bilangan prima tadi, maksudnya sempat disinggung juga. Di sini saya teringat terkait polanya, Pak. Nah itu setahu saya kan orang belum menemukan pola bilangan prima itu dalam semua range, maksudnya dalam yang mencakup semua bilangan prima. Yang saya tahu itu misalkan orang menemukan pola bilangan prima dalam bilangan prima yang ringnya itu dari 1 sampai 100 gitu misalnya, atau 1 sampai 40. Nah itu komentar Pak Teo dan Pak Hendra gimana? Atau riset mutakhirnya seperti apa? Sudah sejauh mana orang bisa menemukan pola bilangan prima itu? Terima kasih Pak.
Oke, Pak Theo? Pola bilangan prima. I don't know if there any. Iya, nggak ada polanya. Memang nggak ada nggak sih, Pak? Ya, nggak ada. Memang nggak ada polanya, Mas Firdaus. Tapi gini, kalau risetnya, wah rame, seru banget itu, gitu ya. Seru banget riset bilangan prima itu. Ada riset tentang twin numbers, twin prime numbers. Twin prime numbers itu contoh ada bilangan prima tuh yang berdekatan, selisihnya 2 tentu saja, ya. Selain 2 dan 3 itu selisihnya 1. Berikutnya 3 dan 5 selisihnya 2, 5 dan 7 selisihnya 2 dan seterusnya. Tapi yang selisihnya 2 itu makin lama kan seolah-olah makin jarang. Misalnya 41 dan 43. Ya kan? Itu prima. 71 dan 73 prima gitu ya. 91, 93 bukan, karena 93-nya bukan prima gitu ya. Lalu biasanya yang 1 dan 3 tuh digitnya, tapi mungkin ada juga yang lain, misalnya apa ya? Misalnya 37, 39-nya bukan ya, mungkin 7 dan 9, tapi 57 dan 59. Oh, 57-nya bukan ya. Nah, seperti itu kan nggak mudah kan nyarinya ya. Nah, tapi riset dalam bidang twin prime numbers ini, Terry Tao gitu, itu membuktikan terdapat tak terhingga banyaknya twin prime numbers gitu ya, seperti itu. Itu contoh, itu terkini gitu ya. Nah, orang kemudian juga tertarik dengan large prime numbers, bilangan prima besar. Kenapa? Ini terkait Bu Intan waktu itu gitu ya. Bilangan prima itu dipakai untuk kriptografi ya gitu. Jadi salah satu kripto yang dipakai itu kan RSA code itu ya. Jadi idenya sederhana, kalau kita punya 2 bilangan prima, kita dapat mengalihkan dengan relatif mudah. Tapi kalau kita punya sebuah bilangan, kita memfaktorkannya lebih sulit gitu ya. Begitu. Apalagi kalau bilangan itu merupakan hasil kali 2 buah bilangan prima gitu ya, yang besar gitu ya. Jadi kan kalau kita mencari faktor kan mulai dari yang kecil, 2 bukan, 3 bukan, lalu 5 bukan. Kita ngeloncatin bilangan yang komposit ya, 7 bukan faktor, dan seterusnya. Ternyata faktornya sebuah bilangan prima besar, dan setelah dibagi bilangan prima besar itu, hasilnya bilangan prima juga gitu. Jadi bilangan itu ternyata cuma hasil kali 2 buah bilangan prima yang besar. Nah, bilangan seperti itu sulit difaktorkan, atau bukan sulit, lama lah difaktorkan kalau metodenya, karena komputer biasanya juga metodenya kan ini apa, iterasi gitu ya. Dibagi 2 habis nggak? Nggak. Bagi 3 habis nggak? Nggak. Terus gitu ya. Jadi istilahnya dimulai dari yang kecil, nggak random gitu. Nah, jadi penelitian tentang bilangan prima besar itu banyak gitu ya. Seperti itu. Tapi bukan orang mencari pola bilangan prima, karena nggak ada. Begitu. Mungkin yang dimaksud oleh Pak Firdaus adalah bilangan-bilangan prima yang mempunyai pola tertentu kali ya. Seperti yang tadi Pak Indra bilang, twin prime numbers, terus yang tadi ini, yang Obi ini mau komentar juga tuh tentang apa, Mersenne prime. Ya, Mersenne prime. Ada coba Bi. Fermat-Little theorem apa? Obi? Iya betul, Pak. Jadi yang seperti yang disebutkan Obi itu yang saya maksud. Jadi untuk beberapa bilangan prima itu orang sudah ada yang menemukan polanya. Ya, nah Mersenne prime number tuh ternyata untuk n tertentu dia bukan prima kan gitu ya. Jadi jangan dibalik gitu ya gitu. Jadi ada German prime, oke, itu udah lama sih gitu ya. Tapi yang seperti itu di Wikipedia juga kita bisa temukan gitu. Tapi biasanya untuk mencari bilangan terbesar kan pakai pola Mersenne itu kan Pak. Jadi kemudian dicek gitu. Apa yang dipakai itu teoremanya kan jika 2 pangkat n
plus 1 adalah prima, maka N prima kalau nggak salah gitu ya? Ya semacam Bukannya itu kebalik ya? Balik. Kalau N-nya prima Sehingga, kali ya? Kalau N-nya komposit, maka 2 pangkat N-1 juga komposit. Ya, ya, jadi dari situ kan biasanya dicari sehingga ketemu ini dugaannya prima, nanti dicek ternyata bukan, nanti disortir lagi begitu kalau nggak salah. Ya, saya nggak berani bercerita yang tidak saya ketahui. Tapi kalau yang tadi saya cukup. Nah, ini supaya sedikit menambah wawasan pada teman-teman, ini saya googling saja nih. Ini list of some Mersenne prime numbers. Ya. Jadi yang 1 digit 2 pangkat 2 kurang 1 itu 3. Itu sudah dikenal sejak 500 BCE gitu. Itu yang kecil-kecil gitu ya, mereka udah bisa menemukan itu gitu. Nah, terus kemudian ada quantum leap tuh dari 2 pangkat 7 ke 2 pangkat 13 itu nambahnya lama banget. Ya umurnya jadi 1456 baru ditemukan yang next-nya gitu. Seperti itu cukup menarik. Itu bilangan prima dengan digit ada 4 gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, serem ya. Yang makin bawah-bawah nih udah serem-serem nih. Yang terakhir ya. Yang terakhir ditemukan itu 2018 Desember 2007 itu digitnya ya, jadi bukan besarnya tapi digitnya ada 24.862.048 digit gitu, to get that numbers gitu. Yang mau nyari kayak gitu. Nah gitu ya, luar biasa. Hebat gitu. Jadi ya, luar biasa. Jadi menurut saya ini memang sesuatu yang hot gitu ya, bahwa ini fun. Ini juga challenging. Kenapa? Karena untuk meminta komputer kita menghasilkan benda ini tuh jangan dipikir gampang ya teman-teman ya. Ini ini setengah mati juga gitu, seperti itu. So even computing it's really a challenge. So it's fun. Gitu. Butuh banyak komputer dengan spesifikasi canggih dan beberapa profesor katanya Pak. Tapi yang Curtis itu saya baca di Kompas, atas penemuannya itu dia dapat hadiah $3.000. Kayaknya nggak sebanding dengan modalnya itu. Tahun berapa? 2013 sampai berapa yang dapat $3.000 itu hadiahnya? Kalau 2013 nggak masalah Pak Anwar, karena sudah dikenal cloud computing, so you can borrow space from other people. Ya, tapi memang katanya ada beberapa profesor yang terlibat, termasuk ahli programmernya banyak gitu. Ya artinya dengan $3.000 itu nggak cukup untuk membiayai mereka gitu. Kalau nggak salah waktu kuliah Pak Anwar pernah bahas kayak gini waktu kuliah, terus aku tanya ke Pak Anwar, itu apa sih fungsinya orang-orang itu mencari pola itu tuh, fungsinya apa, tujuan mereka tuh apa untuk mencari itu, apakah hanya kesenangan semata atau karena supaya lebih banyak lagi pengetahuan semakin berkembang terus, atau apa? Kok kayaknya kalau aku secara orang yang biasa aja gitu kayak kurang kerjaan banget sih gitu loh maksudnya. Ya, tapi Bu Heni setelah ikut acara ini harus mikir kira-kira apa yang yang bernilai dari pekerjaan-pekerjaan ini gitu ya. Jadi ini yang diharapkan gitu ya dari diskusi kita tuh sebetulnya punya bayangan kenapa sih orang melakukan itu ya. Saya kira value-nya ada ya, value-nya ada. Kenapa orang ke Himalaya ngapain, nggak ada kerjaan banget juga gitu ya. Kenapa itu orang-orang bikin roket ke luar angkasa nggak ada kerjaan juga gitu ya. Tapi kan orang lakukan. Value-nya ada itu. Dan dengan adanya kegiatan itu, ada hal-hal lain yang berkembang. Nah, di situ itu bonusnya gitu ya. Begitu. Tapi yang namanya pengetahuan tuh ya saya nggak ingin pengetahuan kita tuh ya segini aja gitu loh. Begitu. Kalau saya udah tahu 10, saya ingin tahu bilangan setelah 10 apa gitu kan. Kan seperti itu. Jadi sama aja. Kalau
bilangan merchant terbesar yang sudah tahu ini, maka saya ingin tahu yang berikutnya apa. Keingintahuan itu value, suatu hal yang harus ditumbuhkan pada kita. Kalau anak kita keingintahuannya rendah sekali, saya gusar gitu ya. Saya akan gusar gitu kan, gitu. Jadi kalau ada keingintahuan tentu kemudian ada upaya untuk mencari tahunya. Itu sesuatu yang valuable sekali. Orang yang seperti itu jangan kamu ngapain, nggak ada kerjaan gitu. Itu lebih baik kita oke, saya mah nggak ke sana, kamu aja dalam hati aja juga gitu ya. Karena mengerem orang yang ingin tahu itu menurut saya nggak ada value-nya buat kita dan juga nggak ada bahkan buat kemanusiaan. Ya, artinya buat kita mungkin nggak ada relevansi, itu banyak hal yang nggak ada relevansinya dengan hidup kita gitu. But humanity as a whole gitu loh. Ketika orang-orang berhenti curious, then humanity stop evolving, and that's bad gitu. That's bad gitu. Tapi enggak, waktu itu saya kasih jawabannya, saya kasih blognya Pak Hendra yang matematika persandian kalau nggak salah. Oh gitu. Enggak, belum dikasih. Enggak ya? Berarti bukan Bu Hedi kalau gitu. Nah, soalnya gini Prof. Hendra, Pak Theo, Pak Anwar, dan yang lainnya. Soalnya kalau pendidikan sekarang, terutama semenjak kurikulum 13 itu kan selalu ditekankan bahwa pengetahuan yang diajarkan ke siswa itu harus selalu dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari kan. Jadi ya itu selalu yang selalu aku bicarakan. Kehidupan sehari-hari itu termasuk humanity gitu. Banyak film orang-orang yang berkeliling dunia dalam sekian hari naik sepeda gitu. Itu main gak ada kerjaan banget gitu ya. Tapi orang-orang seperti ini tuh perlu diapresiasi juga begitu ya. Begitu. Itu kan kehidupan sehari-hari juga gitu. Ada hal-hal lain juga yang dilakukan oleh orang-orang hebat luar biasa gitu ya. Kalau kemudian saya berpikir, saya mah enggak deh. Tapi kita harus melihatnya, gila orang itu hebat banget gitu loh. Saya mah enggak gitu. Jadi saya mah enggaknya tuh justru dalam rangka gila orang itu gitu kan. Luar biasa. Saya nggak sanggup gitu kan. Gitu. Jadi itu banyak sekali ada orang-orang yang dalam pelatihan-pelatihan tentang bukan motivasi ala si X atau si Z gitu ya, tapi pelatihan betul-betul manajemen yang diterapkan juga dalam organisasi ya. Ini saya baru ikut ceramah manajemen sumber daya manusia. Yang orang-orang yang luar biasa itu sering dijadikan contoh bahwa suatu prestasi atau suatu apapun itu tidak serta-merta diraih satu hari gitu. Nah, jadi kalau kita renungkan kenapa sepak bola kita begini? Kenapa Indonesia medali emasnya di bulu tangkis gitu ya? Kemarin tuh rasanya luar biasa banget bulu tangkis kita dapat medali emas. Tapi kalau dipikir-pikir, mohon maaf ini di YouTube saya sadar betul. Total medali emas yang kita dapat tuh kan nggak lebih banyak dari jumlah medali yang diperoleh negara lain dalam satu olimpiade gitu loh. Begitu. Dalam satu cabang. Iya gitu loh, ya kan. Tapi kita kan betapa bahagianya gitu dapat medali dari bulu tangkis. Kapan kita dapat medali dari bidang lain juga, dan kapan total medali yang kita peroleh itu sebagai negara besar keempat di dunia ya total medalinya ya jangan berbanding lurus dengan jumlah penduduk gitu maksudnya. Gitu loh maksud saya. Tapi kan gitu. Kapan? Karena kita nggak jarang sekali pusing to the limit itu gitu ya. Gitu. Itu juara-juara dunia dalam berbagai bidang tuh itu bukan hasil latihan seminggu gitu loh. Nah, itu yang saya dapat dari pelatihan kemarin tentang sumber daya manusia. Jadi ada orang yang cuman lakukan olahraga itu plank tahu plank seperti ya orang yoga barangkali tahu ya, ada hubungannya dengan apa,
Dan dia menciptakan rekor ya, sekian puluh jam atau ratus jam pokoknya. Ya saya nggak tahu rekornya, tapi dia lama. Itu aja nggak sanggup. Dia lama. Nah, ngapain kan gitu Bu Heni? Tapi kan orang ini lakukan, dan ini jadi inspirasi buat di acara-acara tertentu gitu ya. Jadi dia latihannya tuh ya seberat itu juga gitu. Jadi pas hari H-nya latihannya dia mungkin X jam, pas hari H-nya dia ternyata ya X plus sekian jam gitu ya. Jadi bayangkan kalau dia nggak pernah X jam ya dia nggak mungkin mencapai X jam juga. Tapi ketika dia sudah latihan X jam, maka ketika pas mau dicatat nih untuk rekor, dia udah tahu saya udah pasti bisa X jam. Maka X jam terlampaui dan dia targetnya bukan X gitu loh. Ya. Karena X itu waktu latihan, dan ketika dia masih sanggup terus jadi X plus epsilon atau bukan epsilon lagi, X plus M gitu ya. Begitu. Nah, buat teman-teman anak-anak muda, Obi dan teman-temannya calon matematikawan nih ceritanya yang ke depan gitu ya. Yang Pak Hendra cerita tadi itu adalah harus ditangkap tuh ya, bahwa sukses story itu tidak didapat dengan latihan seminggu 2 minggu. Bahkan sebenarnya in science and in mathematics gitu ya, itu skala unitnya itu bukan lagi unit tahunan, itu unitnya adalah unit dari culture gitu, unit dari culture. Teman-teman bisa lihat gitu bahwa ketika kita gali Euclid, which is 2000 years before, it still amaze us gitu. Ada sesuatu yang tetap menarik dan ini itu gitu. Nah, punyai jaga mimpi itu teman-teman. Ya, that this small pebble size discovery that you made today might actually set off something great 1,000 years from now. If we are still here. Kayak gitu. Jadi skalanya tuh benar-benar humanity. Makanya saya tadi bawa-bawa humanity gitu, seperti itu. Nah, itu skala waktu yang kita bicarakan gitu ya. Enggak lebih dahsyat dari astronomical time scale, or it's really something gitu. Nah, makanya seru gitu ini tuh. Ya, it's always nice to be contextual or relevant, but that's not the only thing. Eki mau ngomong sesuatu kayaknya. Eki, silakan Eki. Ini kita sampai 17.15 ya, Pak Theo mungkin ada acara lagi. Mau menjawab Bu Heni aja tadi, ini cepat aja. Pak Hendra udah menyinggung tadi tentang encryption ya, prime numbers. Jadi prime number itu kalau semakin besar, bayangkan kalau kita misalnya angka 21 gitu ya, cari faktor primanya kan cepat, 3 sama 7 gitu. Nah, kalau misalnya angkanya semakin besar kan makin susah gitu ya. Nah, ide dari encryption itu adalah produk dari 2 bilangan prima. Or at least 2. Or at least 2. The more the merrier, of course. Yeah, the more the merrier, of course, ya. Kalau misalnya 2 aja gitu ya, nah si angka bilangan prima yang dikalikan itu kalau besar sekali, nah, dan kita cuma tahu produknya dan kita harus cari ini faktor bilangan primanya, kan itu lama sekali. Jadi encryption kita safe gitu, nggak bisa di break gitu dengan gampangnya. Jadi ada ininya juga, ada kepentingannya juga. Kemungkinan ya orang-orang yang tertarik dengan bilangan prima seperti Euclid mungkin tidak membayangkan 2000 tahun kemudian ini ide dari credit card gitu ya. Mereka nggak bisa bayangkan, tapi sekarang relevan sekali. Gitu. Jadi skala yang saya setuju dengan Pak Theo tadi, skala kepentingan matematika itu walaupun seberapa kecil pun mungkin kepentingannya tidak, atau relevansinya bukan 10 tahun, 20 tahun ke depan, maybe 100 200 tahun or 2000 tahun ke depan maybe. So jangan disuppress begitu. Curiosity. Jangan dibungkam. Apa sih? Obi. Obi. Ya Pak, terima kasih. Mungkin saya mau menanggapi aja tadi yang Pak Theo bilang. Mungkin itu salah satu alasannya kenapa saya milih jurusan matematika gitu. Karena di matematika itu
ketika kita misalnya menemukan sesuatu yang baru, kita bikin teorema baru lah katakan, sekali kita buktikan teorema itu benar selama-lamanya. Dengan asumsi-asumsi yang ada, itu nggak akan pernah jadi salah gitu, sekali kita buktiin benar gitu kan. Yeah. Tapi beda dengan di sains itu teori kita hanya benar sampai ada orang lain yang bisa membantah teori kita gitu kan. Yeah. Even sama di dengan MA gitu ya. Di fisika gitu kan. Yeah. Mungkin yang paling kelihatan kalau anak SMA juga belajar di teori kimia, itu kan teori atom itu kan bertahap ya, dari teori atom Dalton, Thomson dan seterusnya. Dan masing-masing itu selalu membantah teori yang sebelumnya gitu. Ya, cuma sorry, lanjut. Jadi kalau di matematika ya, maksudnya ada teorema, mungkin Euclid menulis Elements itu 2000 tahun yang lalu, tapi bukti yang ada di situ ya akan tetap benar gitu sampai mau 2 juta tahun yang akan datang pun nggak akan salah gitu. Ya. Saya pernah dengar ada quotes orang yang bilang itu being famous in mathematics means that every year itu bakal ada seseorang di pelosok dunia mana yang nemu nama kamu di suatu buku gitu, di buku pelajaran dia gitu lah. Jadi dan itu akan tetap relevan gitu kan. Dan buat saya itu sih. Ya. Nah, supaya tidak undermine other field of knowledge gitu ya, maksud saya. Di sini perlu ditekankan lagi, yang Obi katakan di situ adalah teori. Sedangkan yang Obi katakan tentang mathematics itu adalah teorema. That's two different things, gitu ya. Theory is a statement which is consistent with our current knowledge, but has no proof, gitu. Nggak bisa dibuktikan, gitu. And that's why someone can find a counterexample or a new or a better theory to fix that, gitu. Bukan berarti terus itu salah atau apa gitu ya, enggak. Tapi jadi kata kuncinya adalah konsistensi dengan current knowledge kita gitu, karena nggak bisa dibuktiin gitu. Sedangkan matematik kita punya apa yang dinamakan dengan teorema, yaitu sesuatu yang kita bisa buktikan dan selesai. Sebelum itu bisa dibuktikan, itu namanya conjecture. Nah, conjecture itu can be right or wrong gitu ya, seperti itu. Jadi ada juga sebenarnya di dalam ini. Tapi kita lebih modest untuk membedakan itu dengan teorema gitu. Ya, cuman itu aja sih komentarnya, supaya orang-orang yang kebetulan mendengar kita tidak membuat perang baru dengan kita gitu. Ini matematikawan nih kok. Baru tadi aku mau ngomong, nyanyian ada orang kimia sih. Ya, jadi teori dalam sains itu setara dengan konjektur kalau gitu, Pak. Kurang lebih. Setara dengan model. Misalkan atau ya juga setara dengan model ya, betul model ya. Contoh jadi, model kurva epidemik itu kan yang paling basic seperti apa, kemudian ada yang lebih melibatkan parameter lain dan seterusnya. Nah, untuk corona ini ternyata semua berguguran. Nah, contoh lainnya adalah ini ya, mungkin kalau sekarang udah lebih mengerucut, tapi zaman saya baru-barunya mau lulus S3 dulu dari 2000-an, 2002 itu The Origin of Universe itu masih merupakan big mystery where there's more than one model, more than one theory, kayak gitu. Ya, nah itu ada beberapa mainstream yang masih sangat ketat, dan lama-kelamaan counter example untuk ini, yang ini gugur gitu. Jadi itu juga tuh Bi. Jadi ada beberapa teori yang konsisten dengan current knowledge, but inconsistent to each other, gitu, ya kan? Karena keterbatasan dari knowledge kita, gitu, pada saat itu, gitu ya, seperti itu, dan itu yang membuat ini nggak bisa benar semuanya, gitu. Tapi kita nggak bisa mengatakan mana yang salah sekarang ini karena belum mampu aja, gitu, seperti itu. Nah, tapi itu berbeda dengan teorema yang ada di matematik, gitu. Ya, kalau yang matematik sih udah lebih rigid. Except someone finally managed to pinpoint the mistake in foundation of mathematics where all that we know fall. Ya sebetulnya Gödel kan juga perlu dibaca yang incompleteness theorem gitu ya. Tapi kalau orang baca ini, dan lucunya kadang-kadang
barusan Pak Theo kan mewanti-wanti kita untuk hati-hati menyimpulkan tentang bidang lain. Nah, sayangnya juga banyak yang bidang lain yang menyimpulkan tentang matematika gitu ya. Tuh, apa kata Gödel? Matematik tuh incomplete dan seterusnya. Padahal Gödel tuh kan That's not what he mean. merespon apanya Hilbert dulu gitu ya. Hilbert, ya. ya. Iya, gitu kan. Yang ya Hilbert membuat apa namanya konjektur yang beberapa diantaranya ya gugur gitu ya konjekturnya ya. Ya, saya juga mau melanjutkan itu Pak, yang pertanyaan tadi sebelum Pak Theo datang. Yang buku Elemen itu, yang saya tadi tanya siapa yang lebih dulu, Aristoteles atau Euclid. itu ya? Oh itu saya dengar tuh di YouTube. Oke. Nah, karena saya baca tulisannya Pak Suharto ya, ada teori T, kata teori deduksi T, yang kalau kita bandingkan isinya, ya mirip dengan Euclid itu. Ada sejumlah namanya pernyataan pangkal, ada sejumlah istilah yang tidak didefinisikan seperti itu, ada di buku yang ditulis Pak Profesor Suharto ya. Nah, sehingga saya jadi ingin tahu ini siapa mempengaruhi siapa, apakah Euclid dipengaruhi karya Aristoteles atau sebaliknya begitu? Ya enggak, saya kira kan setelah Aristoteles dan Euclid, kemudian ada orang zaman abad sekian yang kemudian mencampurkan atau menggabungkan keduanya, menyusunnya menjadi terbalik gitu kan bisa banget gitu kalau kita ini. Sekarang hal-hal seperti itu bisa langsung dikonfirmasi ya dengan saya kira Wikipedia berbahasa Inggris tuh cukup apa namanya, informasinya tuh cukup reliable istilahnya ya. Benar tuh 100% tuh mungkin tidak, tapi ketika itu publik maka orang baca dan kemudian kalau itu salah orang akan koreksi gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu, apalagi sekarang temuan-temuan dokumen kuno dan seterusnya tuh kan udah semakin banyak gitu ya. Jadi kalau kita baca buku karangan orang zaman sekarang itu urutannya bisa terbolak-balik memang. Iya, gitu. iya. Begitu. Karena sudah disusun ulang barangkali. Ya, begitu. Kalau lebih mudah dilihatnya dari Euclid dulu, baru kemudian yang Aristoteles jadi gitu. Tapi kan Aristoteles lahir abad berapa, tahun berapanya mungkin tidak persis, tapi abad berapanya tuh saya kira infonya udah cukup akurat, bahkan dekadenya barangkali gitu ya. Yang tentang Euclid itu kan circa, biasanya kan ada tulisan C ya. C itu circa, around, sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Sementara Aristoteles kan bisa dicek Obi tahun berapa itu. Mungkin 400-an sebelum Masehi. 384 sampai 322. Nah, kalau selisihnya puluhan itu ya udah jelas itu. Tapi kalau overlap gitu mungkin mereka bisa jadi kurang lebih sama gitu ya, gitu. Saya kira gitu ininya penjelasannya. Jadi kalau orang sekarang nyusun cerita ya bisa terbalik gitu. Sangat mungkin mereka saling mempengaruhi, tapi kata kunci yang pertama kali yang kita katakan ketika kita membahas Euclid Elements ini adalah Euclid lah yang pertama kali mengorganisasikan knowledge ini gitu. Jadi ini ada knowledge yang sudah bertebaran, ada beberapa, ada original knowledge produced by Euclid himself of course. Nah, tapi ada juga yang dari Pak Hendra sempat menyebut siapa, Tetanus. Itu bukan penyakit ya. Ada banyak sekali gitu ya nama-nama lain ini itu common knowledge yang memang ada pada saat itu gitu. Tapi Euclid lah yang pertama kali mengorganisasikannya menjadi sebuah buku yang coherent gitu, which is still I think very nice. Sampai kita aja sekarang masih tetap tergeleng-geleng gitu kan membacanya gitu ya. It's really of substantial work gitu. Jadi saya cek karena tidak ada bilangan dan tidak ada gambar ya. Ada gambar kita kan tadi kadang-kadang kalau saya sih membaca definisi aja nggak mudah tuh, harus saya buat ilustrasi dulu. Apalagi kalau untuk disampaikan ke mahasiswa, ilustrasinya dibuat dulu. Ini elemen kalau versi aslinya kan katanya dalam bentuk semuanya dalam bentuk kalimat gitu ya.
Iya. Pak Anwar, saya cek di wiki ya, ini bahkan udah berani menyebut tahun ya. Jadi Aristoteles itu lahir tahun 384 sebelum Masehi, meninggalnya 322 sebelum Masehi. Jadi Ya. nggak mungkin Aristoteles dipengaruhi Euclid, Pak, karena pada saat Euclid berkarya Aristoteles sudah meninggal gitu. Tapi gitu ya, tapi setelah buku Euclid, orang masih mengembangkan misalnya logika. Nah, logika pengambilan kesimpulan, deduksi dan seterusnya. Tapi karena sudah adanya sistem penulisan yang sistem perujukan lah ya gitu. Orang belakangan ini menamainya itu logika Aristoteles gitu. Iya, iya. Tapi bukan bukan Aristoteles yang sedang mengerjakan pada saat itu gitu loh. Aristoteles udah meninggal gitu loh. Sebagai penghormatan gitu Iya, namanya begitu. Pak. Karena Aristoteles ketika hidupnya mencetuskan gitu kan, mencetuskan mungkin hanya bibitnya tadi gitu loh, yang kemudian puluhan tahun kemudian tunasnya tumbuh udah berkembang gitulah gitu ya, seperti itu. Ini kembali lagi dikaitkan dengan cerita tadi. Jadi yang kita lakukan nih seperti kita menyemai, menabur benih gitu ya, dan syukur kalau kemudian tumbuh gitu ya. Tapi kalau tidak tumbuh juga banyak ya di alam ini yang istilahnya, tapi apa contohnya saya mungkin lupa ya. Kalau makhluk hidup banyak ya bisa hibernasi lama sekali ya. Bisa hibernasi sekali lama sekali. Kalau tumbuh-tumbuhan saya nggak tahu biji itu bisa bertahan berapa lama gitu ya. Sampai sampai kemudian dia menemukan iklim yang cocok, kemudian dia bertunas gitu ya. Nah, yang mengerikannya sebenarnya ini ya, virus ya. Nah, yang jelas-jelas ini udah lewat nih. Ini udah bukan macet. Oke. Virus itu adalah salah satu yang itu tadi kan ya, yang triggernya bisa saja global warming gitu. Ketika the right temperature, everything let loose, and jadi ya dalam tanda petik ada banyak yang bisa hibernate sekian lama. Kayaknya hard measure itu termasuk salah satunya yang hibernate cukup lama ya. Makin sore ini bisa makin seru nih. Kalau nonton film itu loh Anwar, yang pernah saya putar di beberapa acara diskusi, siapa, Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson. Nah, ya itu. Asal muasal kehidupan dan seterusnya ya. Dan kemudian tentang kehidupan di planet di tata surya lain gitu ya. Itu ada pembahasan bahwa asal muasal kehidupan tuh bisa saja dari bukan dari bumi itu sendiri. Misalnya ini kita berbicara kehidupan di bumi ya. Bisa bukan dari bumi itu sendiri gitu ya, tapi dari objek-objek langit ya, dalam hal ini mungkin meteor dan seterusnya, itu bisa membawa benih, dan kalau dia membawa suatu ya tadi sel dari makhluk hidup yang kemudian dia terlempar kemudian hinggap di planet lain, kalau kondisinya memungkinkan, kemudian sel itu masih hidup dan kemudian berkembang biak gitu ya. Jadi ya pembahasan seperti itu kayak berimajinasi, hayal dan seterusnya. Tetapi sebagai teori, nah katakan teori, itu kebayang sih gitu ya. Karena bukan bakteri, tapi sel itu memang bisa nemplok di suatu benda dan memang bisa terbawa ke tempat lain dan kemudian hidup di tempat lain. Contoh yang lebih kebayang mungkin makhluk hidup seperti kecoa atau tikus atau apa, itu kan bisa ikut kapal, kemudian tiba-tiba orang Indian jadi pada meninggal karena terjangkit yellow fever.
Nah, lalu yang namanya kecoa Jerman tahu kan Eki, suaminya kan orang Jerman. Kecoa Jerman tuh kecil-kecil gitu kan. Tapi kan kecoa Jerman tuh ada di mana-mana lah itu ya dengan mudah juga terbawa di koper kita dan seterusnya. Nah, sekarang bayangkan makhluk hidup yang lebih kecil lagi yang apa mungkin nemplok di asteroid atau apa kemudian berpindah dari satu planet ke planet lain. Hanya masalahnya kemudian di sana nggak mendukung gitu untuk berkembang biak. Tapi kalau menemukan tempat yang mendukung dan ini kebetulan nyebrang tata surya dan seterusnya, bisa jadi kemudian itu gitu ya. Ya itu ininya sebagai bumbu dari Mindset 3. Seri 2 episode 3. Teman-teman, sekarang sudah pukul 5.20. Saya kira obrolan kita udah agak ngelantur. Jadi nggak, sebetulnya ada kaitannya dengan matematik kan, Pak. Jadi ada kan ya? banyak juga teorema-teorema matematik yang mungkin sampai sekarang belum dimanfaatkan. Kan ada juga yang setelah sekian tahun tersimpan di sebuah buku tua. Ya, begitu. Miriplah itu. Kalau sekarang di kanal YouTube begitu ya. Jadi nanti ada tapi YouTube-nya aja yang kalau baik hati tidak memusnahkan video-video yang view-nya sedikit gitu lalu umurnya sudah 10 tahun gitu mungkin dihapus tuh sama YouTube. Mungkin akan ada kebijakan. Makanya itu. Apa yang Eki lakukan tuh sangat penting tuh. Mengunjungi negara lain untuk bermatematika dengan banyak orang ini itu gitu ya. Kadang-kadang ideas that doesn't work in their field might be the right answer to our problem. Karena kondisi gua beda sama dia gitu ya. Di gua that tricks work. Di sana enggak gitu. Jadi even others people mistake might be the way to pursue. Gitu. So, nice. Oke, teman-teman. Saya kira cukup ya. Waktunya pulang. Ini saya di kantor. Ini background polos ini bukan dinding, ini background. Jadi terima kasih teman-teman sudah hadir. Ini tumben nih Bung Safri hanya menyimak aja. Teman-teman lainnya juga ada yang menyimak aja. Ada Bang Jafar. Terima kasih sudah hadir di Zoom ini dan juga buat teman-teman yang menyimak di YouTube termasuk Pak Hadi. Tadi sebetulnya ada yang terkait dengan Pak Hadi ya, kurva Richard-nya, kurva epidemi itu. Jangan-jangan kata Pak Hadi, masih cocok Pak Hendra, cuman kita ngelihatnya harus begini. Wah gitu ya. Tambah parameter apa dan seterusnya. Oke, saya bukan ahlinya di situ, memang kadang-kadang kalau lagi ngobrol gini, kita melampaui apa yang kita ketahui, walaupun saya udah mencoba mengerem begitu. Terima kasih semuanya Pak Theo, co-host. Kita ketemu lagi di episode keempat dengan mungkin topik yang baru, tapi saya tidak menjanjikan minggu depan, jadi saya kira dengan ritme 2 mingguan ini, saya dan Pak Theo bisa mengatur waktu kita dengan baik, di samping melaksanakan tugas-tugas yang rutin gitu ya, yang sedang berjalan. Begitu ya Pak Theo ya? Mudah-mudahan. 2 weeks from now. Oke, teman-teman, terima kasih. Selamat sore, salam sehat selalu dan sampai jumpa di Mindset seri 2 episode 4 2 minggu yang akan datang. Salam sehat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Hadi. Terima kasih banyak.